Halo kawan-kawan, menarik memang ide-ide Bosman Mardigu yang saya juga sangat menyukainya, ide-idenya tentang hal-hal tertentu lah. Contohnya dalam kemarin-kemarin adalah printing money berbasis produksi. Itu cukup bagus idenya untuk mengantisipasi pinjaman luar negeri yang cukup menyesakkan. Nah, di sini ada lagi idenya yang paling bagus kawan-kawan. Waktu diwawancarai di Helmi Yahya Bicara, channelnya Helmi Yahya. Di situ Bosman Mardigu mengatakan banyak ide, tapi ada satu poin yang ingin kita bahas di sini untuk menyelesaikan masalah kenaikan BBM yang menyebabkan gejolak sosial, contoh demo dan macam-macam. Kemudian pemerintah tidak lagi memberikan subsidi sebenarnya kenaikan baik kenaikan tarif ataupun kenaikan tarif listrik maupun kenaikan harga BBM. Kenapa hal ini akan kita jadikan patokan? Ada ide. Ide Bosman Mardigu ini cukup brilian dan sangat saya setujui. Katanya ada dicontohkan di situ adalah kalau dia nyapres nanti tahun 2024 di situ sebenarnya Bosman Mardigu artinya tidak berniat sebenarnya untuk nyapres, tapi karena cara Helmi Yahya mengatakan begitu, jadi ada sedikit menariknya. Tapi ada di situ poin tentang hal yang akan kita bahas di sini. Akhirnya artinya masyarakat tidak sesak lagi dengan kenaikan harga BBM. Kemudian pemerintah tidak perlu lagi mensubsidi. Nah, kenapa begitu? Nah, ini dia titiknya. Jadi Bosman Mardigu mengatakan kalau dia nyapres atau dia jadi presiden lah di situ nanti, artinya perusahaan-perusahaan yang monopoli negara, yang memang kalau perusahaan monopoli negara itu kan kita ketahui titik tolaknya sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat, karena memang harus dipegang oleh negara, harus dimonopoli oleh negara supaya nanti tidak menjadi tidak dimakan, tidak eksplorasi oleh swasta sehingga seenak perutnya. Jadi berbasisnya sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu PLN di situ dicontohkan oleh Bosman Mardigu sama Pertamina. Nah, itu kan basisnya memang untuk kemaslahatan rakyat sangat luar biasa. Kalau itu terjadi kenaikan, itu akan gejolaknya bukan main. Tapi dengan idenya, Bosman Mardigu menyontohkan Garuda dulunya adalah perusahaan satu-satunya perusahaan penerbangan di Indonesia. Kemudian sekarang kan masuk swasta. Kalau cuma sendiri Garuda itu masuk akal kawan-kawan. Kalau cuma sendiri Garuda itu penerbangan di Indonesia untuk nasional, tentu saja kalau naik harga, karena itu berbasis lagi kesejahteraan, naik harga tiketnya kan gejolaknya luar biasa kepada masyarakat. Tapi karena ini ada swasta, naik turun segala macamnya. Sekarang ini kan kenyataannya banyak perusahaan penerbangan yang swasta naik turun kan tidak ada gejolak. Nah, ini antisipasi kita sebenarnya memecahkan masalah. Pemerintah tidak pusing, masyarakat tidak demo. Nah, di situ sebenarnya. Nah, kalau seandainya di sini katanya Pertamina diberikan kesempatan swasta, tapi dengan tetap Pertamina yang pegang kendali, artinya memang bisa menurunkan harga, menaikkan harga, kendalinya di tangan negara, karena pangsa pasar biasanya kalau negara punya peranan di situ, pangsa pasarnya bisa dikuasai atau diregulasi macam-macam. Kan pemerintah punya regulasi atau peraturan-peraturan untuk melokalisir itu semua. Nah, kalau diberikan kesempatan swasta, kata Bosman Mardigu, untuk menambang, mulai dari penambangan, distribusi sampai ke SPBU, maka hal ini bisa terpecahkan, harga menjadi kompetitif. Masuk akal kawan-kawan, karena kalau banyak swasta yang bermain di situ, tentu saja swasta akan berusaha seefisien mungkin. Tidak seperti sekarang, lagi-lagi menurut Bosman Mardigu udah monopoli, dia sendiri segala macam katanya kan, kemudian rugi lagi, dia sendiri membuat peraturan naikkan harga. Nah, di sini kita mensalut dengan ide-idenya. Mungkin pemerintah bisa berusaha mencontohnya seperti itu kan. Kita bisa contoh sehari-hari, misalnya perusahaan pos dulunya adalah perusahaan satu-satunya untuk ekspedisi pengiriman segala macam. Sekarang banyak perusahaan ekspedisi di luar dari pos, kemudian kalaupun naik tarifnya kan tidak ada gejolak. Nah, poin kita kan di situ tadinya, kalau untuk mengatasi hal-hal itu
bisa jadi gejolak itu akan habis karena memang harga itu harga normal, harga yang dipahami oleh masyarakat. Selama ini kan tidak paham masyarakat, kenapa harus naik tarif PLN, kenapa harus naik minyak. Sementara itu adalah untuk kehidupan masyarakat. Nah, tidak paham selama ini. Tapi kalau dengan sekarang, ya itulah contohnya perusahaan penerbangan, tiket pesawat, kemudian biaya ekspedisi, itu contoh kecil dari kita. Masyarakat jadi paham, tidak masalah lagi. Naik turun, bisa jadi turun, bisa jadi naik, tapi tidak naik terus kalau dalam hal ini. Dan pemerintah tidak perlu lagi mensubsidi. Nah, artinya tinggal biarkan mekanisme pasar. Perusahaan negara mungkin untung, karena bisa jadi memang untung karena dia akan berkompetisi lagi dengan swasta, sehingga kalau yang memimpin perusahaan itu kalau tidak bagus tentu ditukar, kalau tidak untung ya kan begitu selama ini. Nah, seharusnya begitu. Itulah kira-kira jalan bagaimana Bosman Mardigu melemparkan sebuah ide, kita tampung, kita olah. Nah, kayaknya bagus kawan-kawan. Itu sedikit tentang Bosman Mardigu dengan Helmi Yahya Channel. Cukup bagus idenya untuk pemecahan masalah bernegara kita. Terima kasih.